Pengertian suku banyak. Suku banyak adalah suatu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari satu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Suku banyak disebut juga polinomial. Bentuk umumnya an-1 pangkat n-1 dan seterusnya disebut suku. Jadi suku itu terdiri dari variabel beserta koefisiennya atau konstanta. Nah, dari bentuk umum kelihatan ya, urutan suku banyak itu dimulai dari suku dengan pangkat tertinggi, dalam kurung an-n, lalu diikuti oleh suku-suku dengan pangkat yang semakin menurun, dalam kurung an-1 kali pangkat n-1 atau an-2 pangkat n-2, a2 kali 2, a1 kali 1, dan diakhiri oleh suku dengan pangkat 0. Pangkat tertinggi variabel pada suku banyak ini disebut dengan derajat. Kalau dari bentuk umum di atas, derajatnya adalah n ya. Karena n adalah pangkat tertinggi variabel dari bentuk umum suku banyak ini. Oh ya, suku banyak itu variabelnya nggak harus satu ya, tapi bisa juga memiliki lebih dari satu variabel. Selain itu, variabel suku banyak nggak mesti dalam huruf X aja, tapi bisa dalam huruf Y atau huruf-huruf lainnya. 1. Pastikan variabel berada sebagai pembilangan dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. 2. Bukan merupakan suku yang terbatas. Nilai suku banyak. Suku banyak atau polinomial merupakan bentuk aljabar yang memuat suatu variabel. Oleh karena itu, suku banyak bisa kita tulis dalam bentuk fungsi dari variabelnya. Misalnya, suku banyak dengan variabel x dapat kita tulis sebagai fungsi dari x seperti dalam kurung f x. Selain f x, fungsi suku banyak juga bisa dinyatakan dengan s x yang menyatakan fungsi suku banyak dengan variabel x atau px yang menunjukkan fungsi polinom suku banyak dalam variabel x. Nah, cara mencari nilai suku banyak bisa dilakukan dengan cara substitusi atau cara Horner. Cara mencari nilai suku banyak. 1. Substitusi. Untuk cara ini, pastikan kamu sudah mengertikan itu loh. Mengganti variabel x dengan suatu bilangan yang diketahui contohnya. 1. Tentukan nilai suku banyak untuk x sama dengan 3 jika diketahui fx sama dengan 4 kali 3 min 2 kali 2 tambah 9. Pembahasannya, fx sama dengan 4 kali 3 min 2 kali 2 tambah 9. Substitusikan nilai 3 ke setiap x-nya. 3 sama dengan 4 dalam kurung 3 min 2 dalam kurung 3 2 tambah 9. F3 4 dalam kurung 27 kurang 18 tambah 9. F3 sama dengan 108 min 9 sama dengan 99. Jadi nilai suku banyak fx sama dengan 4 kali 3 min 2 kali 2 tambah 9 untuk x sama dengan 3 adalah 99. Cara Horner. Oke, untuk mendapatkan nilai suku banyak dengan cara Horner, ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan. Nih, langkah-langkah nggak sulit kok. Perhatikan baik-baik ya. Misalnya mencari nilai suku banyak px sama dengan a kali 3 tambah bx 2 tambah cx tambah d saat x sama dengan k. Langkah pertama, tuliskan setiap koefisien pada fungsi suku banyak secara turut dimulai dari koefisien suku dengan pangkat tertinggi sampai terendah. Jadi, salah satu suku dari pangkat teruntut tidak ada, maka tuliskan dengan angka 0. Contohnya, px sama dengan a kali 3 tambah cx tambah d. Fungsi suku banyak tersebut terdiri dari variabel dengan pangkat 3,1 dan 0. Tidak ada pangkat 2. Jadi untuk penulisannya, koefisien suku dengan pangkat 2 tetap kita tulis, namun di sini dengan angka 0. Step 2. Tuliskan nilai x sama dengan k yang telah diketahui di sisi paling kiri. Step 3.
Isi daerah hasil barisan ketiga, kolom pertama dengan koefisien awal. Step keempat, kalikan hasil dari step 3 dengan K, lalu letakkan hasilnya di baris kedua kolom 2. Step 5, jumlah koefisiennya kedua yang ada pada baris pertama dengan baris kedua, lalu letakkan hasilnya pada baris ketiga. Jadi, nilai suku banyak PX sama dengan A kali 3 tambah BX 2 tambah CX tambah D saat X sama dengan K adalah AK 3 tambah BK 2 tambah CK tambah D. Nah, supaya lebih jelas, langsung ke contoh soal aja yuk. Hitunglah hasil suku banyak dari GX 3X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2X min 5 untuk X sama dengan 4. Langkah pertama, tulis setiap koefisien suku banyak pada baris ke-1, ditulis berurut ya. Dimulai dari koefisien suku dengan pangkat tertinggi, yaitu 3, sampai koefisien suku dengan pangkat terendah, yaitu min 5. Langkah kedua, tulis nilai X sama dengan 4 di sisi paling kiri, diikuti dengan menulis koefisien suku pertama, yaitu 3 di baris ketiga atau daerah hasil. Langkah ketiga, kalikan 4 dengan hasil dari langkah kedua, yaitu 3, lalu letakkan hasilnya, yaitu 12 di kolom kedua, baris kedua. Langkah keempat, jumlahkan angka 1, koefisien suku kedua, dengan 12, hasil dari langkah ketiga, sehingga diperoleh hasil 13. Kemudian, kalikan kembali 4 dengan 13. Jangan lupa hasilnya yaitu 52 diletakkan pada baris kedua, kolom ketiga. Langkah kelima, mirip cara sebelumnya. Kita jumlahkan koefisien suku ketiga yaitu 2 dengan 52 dan hasilnya letakkan di baris ketiga di kolom ketiga. Langkah keenam, kalikan kembali 4 dengan 54, hasilnya 216. Diletakkan di baris kedua, kolom keempat. Kemudian, min 5 sebagai suku terakhir jumlahkan dengan 216 dan diperoleh hasil 211. Menurut kalian, lebih mudah cara Horner apa substitusi nih? Nah, kalau dalam satu soal kalian menggunakan dua cara itu dan didapat hasil yang berbeda, itu berarti ada yang salah waktu mengoperasikannya. Coba deh, kalian periksa kembali. Seperti operasi aljabar pada umumnya, operasi suku banyak terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Khusus untuk pembagian, akan dijelaskan dengan cara biasa, yaitu bersusun ke bawah dan menggunakan cara Horner. Aturan dari penjumlahan suku banyak adalah menjumlahkan suku yang memiliki variabel serta eksponen yang sama, atau menjumlahkan suku sejenis. Penjumlahan suku banyak akan menghasilkan suku banyak dengan eksponen yang sama. Misalnya, jika fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 dan gx sama dengan 7x kuadrat min 9x min 11, maka hasil dari fx tambah gx sama dengan pembahasan. Fx plus Gx sama dengan dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x tambah 8 ditambah dalam kurung 7x pangkat 2 min 9x min 11 sama dengan 2x pangkat 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 7 x kuadrat ditambah dalam kurung 6 min 9 x. Pembahasan. Fx plus Gx sama dengan dalam kurung pembahasan. Fx tambah Gx sama dengan dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 ditambah dalam kurung 7x kuadrat min 9x min 11
sama dengan 2x pangkat 3 ditambah dalam kurung 4 tambah 7 x kuadrat ditambah 6 di min 9 pembahasan. Fx ditambah gx sama dengan dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 ditambah dalam kurung 7x kuadrat min 9x min 11 sama dengan 2x pangkat 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 7 x kuadrat ditambah dalam kurung 6 min 9x ditambah 8 min 11 sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 11x kuadrat min 3x min 3. Jadi hasil penjumlahan fx dan gx adalah 2x pangkat 3 ditambah 11x kuadrat min 3x min 3. Pengurangan suku banyak artinya mengurangkan suku dengan variabel dan eksponen yang sama atau mengubah tanda fungsi yang dikurangi. Sebenarnya, aturan pengurangan sama dengan penjumlahan. Letak perbedaannya hanya pada operasinya saja. Tapi, kalian harus teliti untuk tanda plus dan minusnya ya. Contohnya, diketahui fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x kuadrat min 3x plus 5 dari Contohnya, diketahui fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x kuadrat min 3x tambah 5 dan gx sama dengan 4x pangkat 4 min 8x pangkat 3 plus 2x tambah 10, tentukan hasil dari fx kurang gx sama dengan x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 5x min 5. Ingat, untuk susunan hasilnya dimulai dari eksponen tertinggi hingga terendah. Mengalihkan satu persatu suku yang ada hingga memperoleh eksponen yang lebih tinggi, atau kita menggunakan sifat distributif. Kalau kalian lupa, sifat distributif itu misalnya kayak gini. Udah lebih ingat kan sekarang? Kalau gitu langsung ke contoh soal aja ya. Contohnya, tentukan hasil dari perkalian dua suku banyak ini. Dalam kurung 2x pangkat 2 tambah 6 dalam kurung x pangkat 3 min x plus 2. Pembahasan. Kalian bisa menggunakan sifat distributif seperti ini. Dalam kurung 2x pangkat 2 dalam kurung x pangkat 3 ditambah dalam kurung 2x pangkat 2 dalam kurung min x ditambah dalam kurung 2x pangkat 2 dalam kurung 2 ditambah dalam kurung 6 dalam kurung Pembahasan. Kalian bisa menggunakan sifat distributif seperti ini. Dalam kurung 2x pangkat 2 dalam kurung x pangkat 3 ditambah dalam kurung 2x pangkat 2 dalam kurung min x ditambah dalam kurung 2x pangkat 2 dalam kurung 2 ditambah dalam kurung 6 dalam kurung x pangkat 3 ditambah dalam kurung 6 dalam kurung min x ditambah dalam kurung 6 dalam kurung 2 sama dengan 2x kuadrat plus 3 min 2x kuadrat plus 1 plus 4x kuadrat plus 0 plus 6x pangkat 3 min 6x plus 12 sama dengan 2x pangkat 5 min 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 6x pangkat 3 min 6x plus 12 sama dengan 2x pangkat 5 plus dalam kurung min 2 ditambah 6 x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 6x plus 12 sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 6x plus 12. Atau kamu juga bisa
Coba dengan tabel seperti ini. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pembagian suku banyak bisa menggunakan cara bersusun dan cara Horner. Untuk cara Horner sudah sempat dibahas dan dipakai untuk mendapatkan nilai suku banyak, tapi tenang aja, untuk operasi pembagian bakal dibahas kok di sini. Sebelum ke contoh soal, kamu harus tahu hubungan suku yang akan dibagi, pembagi, dan lainnya seperti berikut ini. Contoh soal pembagian cara Horner. Tentukan hasil bagi fx sama dengan x a pangkat 3 dikurang 9x ditambah 14 dengan x pangkat min 3 dengan sintetik Horner. Tuliskan koefisien yang dibagi yaitu 1. 0. Karena x pangkat 2 tidak ada dalam soal, maka sama dengan 0 x pangkat 2. Min 9 dan 14 dengan pembagian yaitu 3. Langkah kedua, tulis koefisien suku pertama yaitu 1 di daerah hasil atau baris ketiga. Langkah ketiga, kalikan 3 dengan hasil dari step 2 yaitu 1 dan letakkan hasilnya yaitu 3 di kolom 2, baris 2. Jangan lupa jumlah angka 0 atau koefisien suku 2 dengan 3 hasil dari perkalian 3 dan 1. Letakkan hasilnya di daerah hasil atau kolom 2 baris 3. Ulang langkah ketiga sampai memperoleh angka paling akhir di daerah hasil. Langkah terakhir, kita menentukan hasil bagi dan juga sisanya. Kita lihat pada daerah hasil 1, 3, 0 merupakan koefisien dari variabel x dengan derajat menurun, sedangkan 14 adalah sisa. Jadi seperti inilah. Ulang langkah ketiga sampai memperoleh angka paling akhir di daerah hasil. Langkah terakhir, kita menentukan hasil bagi dan juga sisanya. Kita lihat pada daerah hasil 1, 3, 0 merupakan koefisien dari variabel x dengan derajat menurun, sedangkan 14 adalah sisa. Maka hasil bagi fx sama dengan x pangkat 3 min 9x plus 14 dengan x pangkat min 3 menggunakan cara Horner adalah x pangkat 2 plus 3x dengan sisa 14. Pembagian cara bersusun mirip banget loh konsepnya dengan pembagian bilangan waktu kita SD dulu. Maka, contoh soal pembagian bersusun yaitu hasil bagi fx sama dengan x pangkat 3 min 9x plus 14 dengan x min 3 dengan cara bersusun adalah langkah pertama, susun kedua suku banyak x pangkat 3 min 9x plus 14 yaitu yang kita sebut dengan terbagi dengan x pangkat min 3 yang kita sebut dengan pembagi. Tersebut menjadi seperti ini. Langkah kedua, bagi suku pertama terbagi yaitu x pangkat min 3 dengan suku pertama pembagi yaitu x. Langkah ketiga, kalikan x pangkat 2 atau hasil bagi dari langkah 2 dengan pembagi yaitu x pangkat min 3. Hasilnya ditaruh di baris kedua, kurangkan hasil yang diperoleh dan letakkan hasil di bawahnya. Langkah keempat, bagi min 9x atau hasil dari pengurangan langkah ketiga dengan x suku pertama pembagi. Langkah kelima, kalikan hasil dari langkah 4 yaitu negatif 9 dengan pembagi yaitu
X pangkat min 3, letakkan hasilnya di bawah min 9X plus 3X pangkat 2, hasil pengurangan langkah ketiga. Lakukan berulang langkah 2-5 sehingga tidak ada lagi variabel yang dapat dibagi dan hanya menyisakan konstantanya yaitu 14. Jadi, hasil bagi X pangkat 3 min 9X plus 14 dengan X pangkat min 3 adalah X pangkat 2 plus 3X dengan sisanya yaitu 14. Baik, di sini saya akan membawakan materi teorema sisa atau dalil. Harus diingat bahwa derajat suatu suku banyak selalu kurang dari derajat pembagi. Suku banyak fx dibagi x min k atau ax min b atau pembagi derajat 1 sisanya adalah suatu konstanta atau berderajat 0. Suku banyak fx dibagi ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, sisanya berbentuk px ditambah q, dengan p dan q suatu bilangan nyata. Jika suku banyak fx dibagi x min k, sisanya adalah fk. Sifat-sifat dari teorema sisa atau dalil yaitu pertama, sisa pembagian suku banyak fx oleh ax ditambah b adalah f dalam kurung min b per a. Kedua, sisa pembagian suku banyak fx oleh dalam kurung x min a dalam kurung x min b adalah sx sama dengan x min b per x min a fa ditambah x min a per b min a fb. Nah, agar teman-teman lebih mengerti, mari kita lanjutkan dengan latihan soal. Yang pertama, carilah sisa membagi 8x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5 dengan x ditambah 2. Pembahasan. Yang pertama kami menggunakan cara substitusi. Pertama-tama mari kita ubah fx sama dengan 8x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5 yang setiap variabel x-nya kita ubah menjadi min 2. Di mana min 2 didapat dari x ditambah 2 sama dengan 0 sehingga x sama dengan min 2. Jadi, f min 2 sama dengan 8 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 2 kali min 2 pangkat 2 ditambah 5. Yang dimana hasilnya itu min 64 dikurang 8 ditambah 5 sehingga hasilnya adalah min 67. Jadi sisanya atau S sama dengan f min 2 sama dengan min 67. Langkah yang kedua, kita bisa menggunakan skema atau bagan dengan pembagian x min k. Jadi, pembaginya yaitu adalah x ditambah 2 sama dengan 0 sehingga x sama dengan min 2 yang di mana min 2 menjadi di sisi kiri. Di sisi kanan adalah konstanta dari 8x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5 sehingga hasilnya yaitu 8, min 2, 0, dan 5. Di mana suku 8 turun menjadi 8. 8 dikali min 2 sama dengan min 16. Min 2 ditambah min 16 yaitu min 18. Min 18 dikali min 2 adalah 36. 0 ditambah 36 yaitu 36. 36 dikali min 2 yaitu min 72. 5 ditambah min 72 sama dengan min 67. Jadi sisanya atau S sama dengan F min 2 sama dengan min 67. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak. Metode Horner. Pada teorema faktor menjelaskan dua konsep yaitu yang pertama, jika Px habis dibagi Qx atau mempunyai sisa 0, maka Qx adalah faktor dari Px. Yang kedua, jika Px sama dengan Fx dikali Gx, maka Fx dan Gx adalah faktor dari Px. Agar teman-teman lebih memahami teorema faktor ini, mari kita lanjutkan ke latihan soal. Contoh soal teorema faktor. Pertama, jika salah satu akar dari fx sama dengan x pangkat 4 ditambah
mx pangkat 3 min 6x pangkat 2 ditambah 7x min 6 adalah 2, tentukan akar linear lainnya. Pembahasan. Langkah pertama, carilah terlebih dahulu nilai m dengan substitusi polinomial f2 sama dengan 0. Karena nilai 2 termasuk akar dari fx, maka diperoleh fx sama dengan x pangkat 4 ditambah mx pangkat 3 min 6x pangkat 2 ditambah 7x min 6 dengan f2 sama dengan 0. Maka setiap variabel x kita ganti menggunakan 2. 2 didapatkan dari f2. Jadi f2 sama dengan 0, 0 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah m kali 2 pangkat 3 min 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 7 kali 2 min 6. Sehingga hasilnya yaitu 0 sama dengan 86, sehingga m sama dengan 0. Kemudian gunakan metode Horner untuk menentukan faktor atau akar lainnya, yaitu di mana koefisien dari fx sama dengan x pangkat 4 ditambah mx pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 7x min 6 secara berturut-turut adalah 1, 0, min 6, 7, dan konstantanya adalah min 6. Dengan F2 berada di sisi kiri, sehingga 1 turun menjadi 1, 1 dikali 2 adalah 2, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 adalah 4, sehingga min 6 ditambah 4 adalah min 2, min 2 dikali 2 adalah min 4, 7 ditambah min 4 sama dengan 3, 3 dikali 2 adalah 6, sehingga konstanta min 6 ditambah 6 adalah 0. Agar koefisien variabel x pangkat 1 habis, maka kita menambahkan angka min 3 di sisi kiri, sehingga 1 turun menjadi 1, 1 dikali min 3 sama dengan min 3, 2 ditambah min 3 sama dengan min 1, min 1 dikali min 3 adalah 3, min 2 ditambah 3 sama dengan 1, sehingga variabel x pangkat 1, 3, dikurang min 3 adalah 0. Sehingga faktor x yang lain adalah dalam kurung x min 2, x tambah 3, dan x pangkat 2 min x tambah 1. Oleh sebab itu, faktor lain dari akar linearnya adalah min 3.